Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya di perkuliahan Matematika Optimasi. Pada kali ini kita akan menginjak pada pertemuan ke-7, di mana pertemuan ke-7 ini adalah akhir dari pertemuan sebelum UTS. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang optimasi masalah real ya. Di sini kita akan bagaimana aplikasi program linear pada permasalahan nyata menggunakan metode grafis. Sebelumnya saya sarankan bagi Anda yang belum subscribe untuk mensubscribe channel ini ya. Karena apa? Subscribe itu gratis dan praktis. Yang kedua, subscribe itu adalah sebagai bentuk apresiasi dari Anda ya. Kemudian juga jika Anda pengen update-update terbaru dari video perkuliahan matematika optimasi ini, Anda akan mendapatkannya dengan mudah. Terima kasih bagi Anda yang bersedia untuk mensubscribe dan mendukung channel saya ini. Baik, kita mulai pada optimasi masalah nyata. Di depan kita ini terdapat skema program linear, ya saya tuliskan lagi. Nah, ini adalah gabungan dari rangkaian keseluruhan, ya. Di sini alurnya harus runtun ya. Kita mulai dengan permasalahan kasus, kita harus mengambil variabelnya X dan Y. Nah, kenapa dua variabel? Karena kita memakai metode grafis nantinya. Kemudian variabel ini sangat penting untuk digunakan pada model matematika. Karena tidak ada artinya kalau fungsi objektif dan fungsi kendala tanpa variabel keputusan. Selanjutnya setelah dibuat model matematik, dilanjutkan dengan optimasi. Ya, optimasi di sini menggunakan metode grafis yang terdiri dari dua cara, yaitu uji titik dan garis lidik. Selanjutnya akan diperoleh solusi yang terbaik. Nah, di sini saya akan mengkilas balik tentang konsep dasar program linear menggunakan metode grafis. Yang pertama adalah Anda harus menguasai persamaan linear beserta sistem persamaan linear. Nah, ini bertujuan untuk bisa membuat sketsa garis lurus pada metode grafis nanti. Kemudian juga untuk sistem persamaan linear kita gunakan eliminasi dan substitusi ya untuk menentukan titik-titik potong dari kedua garis. Ini penting sekali untuk menentukan titik-titik kritis ya pada daerah visible. Selanjutnya adalah pertidaksamaan linear beserta sistem pertidaksamaan linear. Ini gunanya adalah untuk membuat sketsa daerah visible. Lalu yang ketiga adalah pemodelan matematika program linear. Ini Anda nanti harus bisa mengidentifikasi variabel keputusan, kemudian menyusun fungsi objektif atau fungsi tujuan, kemudian merumuskan fungsi kendala. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai optimum. Di sini Anda harus bisa menentukan nilai optimum dengan dua cara, yaitu uji titik ya. Nah, untuk uji titik ini Anda harus bisa menggambarkan dulu ya sketsa daerah visible-nya. Sekaligus nanti menentukan titik-titik kritisnya. Karena kalau tidak ada titik kritisnya atau titik pojok, itu kita tidak akan bisa melakukan uji titik. Nah, kemudian cara yang kedua untuk keoptimuman ini adalah dengan garis lidik. Nah, untuk garis lidik ini berarti Anda harus bisa menguasai persamaan linear. Ya. Nah, jadi keempat sektor ini begitu penting ya sebagai bekal Anda ya. Ini konsep dasar program linear untuk
metode grafis ini. Jika salah satu ini tidak bisa Anda kuasai, nanti akan mempersulit Anda sendiri, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini akan saya terangkan beberapa permasalahan nyata yang umum terjadi, yang sering diterapkan program linear pada bidang tersebut. Yang pertama adalah pada bidang manufaktur. Jadi ini memproduksi beberapa jenis barang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan beberapa kendala, misalnya permodalan, tenaga kerja, kapasitas mesin produksi, stok bahan baku, dan lain-lain. Kemudian masalah yang selanjutnya pada bidang permasalahan diet, ya. Di sini umumnya adalah upaya untuk memperoleh asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yang jika dari satu jenis makanan saja tidak cukup, ya. Oleh karena itu dilakukan mixing atau pencampuran beberapa jenis makanan supaya nutrisi kebutuhan minimal terpenuhi. Tujuan dari permasalahan ini yaitu membeli beberapa jenis makanan untuk dicampur dengan sesedikit mungkin, tetapi nutrisi minimal dapat tercukupi. Kemudian di bidang transportasi, di sini ada titik beratnya adalah bagaimana cara mengirimkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mempertimbangkan jarak, kapasitas pengiriman dari lokasi asal, maupun kapasitas permintaan dari lokasi tujuan. Selain itu juga mempertimbangkan biaya pengirimannya, ya, tujuannya supaya diperoleh biaya pengiriman yang minimal. Nah, ini adalah 3 permasalahan nyata yang umum terjadi, ya. Oke. Namun juga karena di dunia industri kita berkembang, bisa aja ini memang permasalahan nyata ini bisa aja berkembang ke bidang lain, ya. Seperti bidang industri jasa, keuangan, pertanian, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan mencoba tahapan menyelesaikan persoalan program linear. Yang pertama adalah Anda harus memahami persoalannya dulu, ya. Di sini biasanya disajikan soal-soal cerita yang berbentuk permasalahan, ya. Anda di situ harus dapat memahami apa sih inti persoalannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat pemodelan. Nah, membuat pemodelan strukturnya yang pertama adalah Anda harus bisa mengidentifikasi mana yang akan menjadi variabel keputusan. Karena ini variabel itu begitu penting untuk menjadi input pada fungsi objektif dan fungsi kendala. Nah, setelah Anda bisa menentukan variabel keputusan, langkah selanjutnya adalah menyusun fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu terkadang disebut juga fungsi objektif, ya. Ini diangkat dari tujuan yang ingin dicapai dari permasalahan sebelumnya, gitu ya. Nah, fungsi tujuan ini bentuknya adalah berupa persamaan linear yang terdiri dari variabel ditambah dengan koefisien. Koefisien itu sebagai parameter lah dari persoalannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun fungsi kendala. Jadi namanya program linear itu ya fungsi kendala itu ada. Kendala itu ada. Kita sewaktu pengen memperoleh tujuan itu ada kendala-kendalanya, ya. Nah, kendala-kendala itu diterjemahkan dalam fungsi kendala. Fungsi kendala ini adalah berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian setelah Anda dapat membuat ketiga hal ini dalam pemodelan, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa grafik dari fungsi tujuan dan fungsi kendala ini akan diterjemahkan ke dalam grafik. Nah, di sini adalah kemampuan kita untuk menggambar daerah visible. Daerah visible itu daerah yang dibuat dari fungsi kendala. Nah, tujuannya adalah mengumpulkan titik-titik yang layak untuk dievaluasi oleh fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kemudian setelah menggambar daerah visible, juga Anda harus bisa menentukan titik-titik kritis. Nah, titik-titik kritis ini adalah titik-titik
potong dari pembatas-pembatas ya pada daerah visible, atau di buku lain dikenal juga titik pojok gitu ya, titik sudut dari daerah visible. Nah, ini menentukan titik-titik kritis, ini Anda bisa melakukan eliminasi, substitusi, atau cara-cara lainnya yang sesuai kaidah ya. Kemudian baru yang keempat adalah langkah terakhir, yaitu menentukan nilai optimum. Jadi menentukan nilai optimum ini bisa menggunakan uji titik kritis, juga bisa menggunakan garis lidik. Nah, ini tadi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan program linear. Nah, di sini di depan kita ini adalah contoh permasalahan real yang pertama. Jadi di sini saya bacakan dulu persoalannya ya. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis gadget, ya, jenis super dan jenis special edition atau SE. Setiap gadget memerlukan penggunaan dua operasi, yaitu assembling dan finishing, dan tersedia paling banyak 12 jam untuk setiap operasi. Gadget super membutuhkan 1 jam proses assembling dan 2 jam finishing. Sedangkan gadget SE atau special edition membutuhkan 2 jam assembling dan 1 jam finishing. Karena keterbatasan ya suatu hal, perusahaan dapat membuat paling banyak 7 gadget sehari. Jika keuntungan sebesar $20 direalisasikan untuk setiap gadget super dan $30 untuk gadget SE, berapa banyak masing-masing yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan? Nah, di sini persoalannya harus kita pahami dulu ya. Ini sebuah pabrik memproduksi 2 gadget ya. Nah, tujuannya untuk memperoleh keuntungan maksimum ya. Dengan harga masing-masing gadget sudah ditentukan. Namun tidak semata-mata memproduksi, terdapat beberapa kendala, yaitu jam operasinya ya terbatas seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan kita, yang pertama adalah kita harus tahu dulu mana yang akan menjadi variabel keputusan. Nah, di sini variabel keputusan itu adalah variabel yang mau kita kendalikan. Nah, sudah jelas di sini ya, yang mau kita kendalikan adalah gadgetnya, ya, gadget super dan gadget special edition. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat dalam tabel berikut. Di sini dua jenis gadget ini kita bentuk ke dalam lajur kolom gitu ya. Di sini misalkan akan kita gunakan sebagai variabel keputusan. Kemudian pada lajur baris ini adalah pembatas. Nah, di sini berupa proses ya, proses pembuatannya ada proses assembling ini dalam jam, maka di sini juga batasannya dalam jam itu 12. Kemudian proses finishing dalam jam, maka di sini juga batasannya juga harus dalam jam. Kemudian batasan lain yaitu berupa kapasitas produksi ya dalam unit, di sini juga harus dalam unit ya. Nah, kemudian yang tidak ada batasan ini adalah fungsi tujuan ya dalam harga. Jadi di sini 20 itu adalah parameternya dan 30 juga sama parameternya. Sehingga dari sini, dari tabel ini kita akan buat suatu model matematikanya ya. Terlebih dahulu kita buat ini sebagai X dan ini sebagai Y. Karena dia harus jadi variabel ya, variabel keputusan. Karena ini kuantitas gadget ini tidak mungkin negatif ya. Karena kita susah ya menggambarkan kalau kuantitas suatu objek itu negatif. Kalau 0 masih mending ya, 0 itu artinya barangnya tidak ada. Oleh karena itu XY-nya itu kita nyatakan sebagai X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian untuk proses assembling kita buat sebagai fungsi kendala ya. Berarti di sini 1 dikali X ditambah 2 dikali Y itu tidak boleh melebihi atau sama dengan 12. Nah, ditulis seperti ini. X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian untuk proses assembling, proses finishing, ini berarti 2 dikali X
ditambah 1 dikali Y tidak boleh melebihi dari 12. Atau ditulis seperti ini, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian untuk produksi, ini sebanyak 7 unit maksimum. Berarti 1 unit dikali banyaknya gadget super ditambah 1 unit dikali banyaknya gadget SE itu tidak boleh melebihi 7. Jadi ditulis seperti ini, X plus Y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, kemudian ini sebagai fungsi keuntungan ya. Berarti nanti keuntungan yang didapatkan adalah 20 dolar ya, maksudnya dikalikan banyaknya yang dihasilkan gadget super ditambah 30 dolar dikalikan banyaknya gadget SE yang dihasilkan, itu berupa fungsi objektif yang dapat dituliskan seperti ini. Z sama dengan 20X plus 30Y. Nah, selanjutnya fungsi objektif dan fungsi kendala ini kita buat dalam pemodelan karena di sini tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan, maka kita buat max Z sama dengan F dalam X dan Y sama dengan 20X plus 30Y. Kemudian fungsi kendalanya adalah X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 12, 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 12, X plus Y kurang dari atau sama dengan 7, X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini pemodelannya sudah selesai. Selanjutnya, setelah ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat daerah visible. Untuk menggambar daerah visible, kita tuliskan lagi ya fungsi kendalanya di sini. Sengaja saya tuliskan dalam beberapa warna yang beda supaya memudahkan secara visual. Nah, kita gambar dulu kedua sumbu koordinat, kemudian yang pertama untuk X lebih besar atau sama dengan 0, kita buat dulu garis X sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini X-nya non negatif, maka arah penyelesaiannya adalah ke kanan. Y lebih besar sama dengan 0, berarti kita buat dulu garisnya Y sama dengan 0. Nah, di sini ya. Karena Y-nya non negatif, maka arah penyelesaiannya adalah ke atas. Lalu di sini kita buat garis warna hijau ya untuk pertidaksamaan ini. Nah, garis warna hijau ini nantinya memotong sumbu X di 6 dan sumbu Y di 12. Nah, seperti ini. Kita tarik garis. Nah, karena ini konstantanya sudah positif dan bentuknya kurang dari, maka arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Dan untuk garis yang warna ungu ini memotong sumbu X-nya di 12 dan memotong sumbu Y di 6. Ya, seperti ini. Ini arah penyelesaiannya juga sama ke dalam. Kemudian untuk yang warna merah, X plus Y kurang dari atau sama dengan 7, kita buat dulu garisnya ya. Ini memotong sumbu X di 7 dan memotong sumbu Y di 7. Nah, seperti ini. Kemudian arah penyelesaiannya adalah ke arah dalam. Nah, kita bisa lihat di sini ya arah-arah penyelesaian yang irisan ya dari sistem pertidaksamaan ini adalah yang nantinya akan menjadi daerah visible. Nah, kita arsir ya. Nah, ini adalah daerah visible-nya. Kemudian kita tentukan titik-titik kritisnya. Nah, sekalian kita namain ya, A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita tentukan koordinat titik kritisnya. Yang pertama adalah titik A, yaitu 0,0. Titik B, 6,0. Kemudian titik C, 0,6. Titik D, setelah saya hitung, saya dapatkan 2,5, jadi X-nya 2, Y-nya 5, ini saya dapatkan dari eliminasi dan substitusi ya, seperti ini. Jadi ini merupakan titik potong antara garis merah dan garis ungu. Didapatkan X-nya 2 dan Y-nya 5. Lalu untuk titik E, saya dapatkan 5,2, X-nya 5 dan Y-nya 2.
Ini saya dapatkan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Ya, jadi bisa Anda lihat di sini ya, di kotak kuning ini, rincian caranya bagaimana ditemukan 5,2. Nah, baik. Selanjutnya adalah setelah kita temukan titik-titik kritis ini, kita lanjutkan ke menentukan nilai optimumnya. Kita tulis lagi di sini fungsi objektifnya memaksimumkan Z sama dengan F dalam X dan Y sama dengan 20X plus 30Y. Nah, didapatkan nih. Untuk A, koordinatnya 0,0 kita dapatkan, kita hitung ya di sini. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk titik B 6,0 kita dapatkan di sini ZB-nya sama dengan 20 kali 6 tambah 30 kali 0 hasilnya 120. Kemudian untuk titik C 0,6 kita dapatkan ZC-nya 20 kali 0 tambah 30 kali 6 jadi 180. Kemudian untuk titik D 2,5 kita dapatkan ZD-nya 20 kali 2 tambah 30 kali 5 yaitu 190. Kemudian titik E 5,2 kita dapatkan ZE-nya adalah 20 kali 5 tambah 30 kali 2 yaitu 160. Karena di sini kita mencari nilai yang paling besar, maka kita tentukan di sini ya. Nilai paling besarnya ada pada 190. Jadi nilai optimumnya adalah 190. Nah, maksudnya adalah keuntungan maksimal yaitu $190. Nah, didapatkan jika memproduksi 2 unit gadget super dan 5 unit gadget special edition. Jadi di sini ya X itu menunjukkan banyak unit gadget super dan Y itu menunjukkan banyak unit gadget special edition. Nah, ini adalah nilai optimumnya, nilai yang terbaik yaitu memproduksi gadget super sebanyak 2, gadget SE sebanyak 5. Nah, kemudian jika Anda sudah mempelajari cara garis selidik, ini ada cara alternatif yaitu mengkombinasikan antara uji titik dan garis selidik. Jadi dengan bantuan garis selidik dan arah garis selidiknya, kita tidak perlu menguji atau mencari ke semua titik kritisnya. Nah, ya. Nah, terlebih dulu langkahnya adalah kita tentukan di sini adalah garis prototipe ya. Nah, prototipenya kita ambil dari fungsi objektif. Nah, 20X plus 30Y sama dengan 600. Ini dikali dari 20 kali 30. Namun ini kan terlalu besar nilainya. Kita bisa perkecil angkanya di sini 600, bebas berapapun. Tapi yang jelas ini angka 20-30-nya kalau mau diperkecil juga harus proporsional ya. Kalaupun diperkecil menjadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ini garis ini dan ini tetap sejajar. Nah, kemudian kita gambarkan dulu ya sketsanya 2X plus 3Y sama dengan 6 di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat arahnya dulu. Arah penyelesaian ini kan kuadran 1 ya. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi arahnya kalau ke sana itu jauh, ke sini itu dekat. Nah, kita buat dulu, kita bangkitkan dulu garis-garis selidik yang lain yang sejajar dengan prototipe ini. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ini untuk posisi D dan E berimpit ya. Jadi nanti kita cukup memeriksa titik D dan E saja. Jadi tidak usah mencari nilai dari titik C dan B dan A, nggak usah. Jadi cukup E dan D saja. Jadi kita fokuskan pada beberapa titik. Kemudian titik C yaitu 0,6 dan titik D 2,5 ditentukan seperti caranya tadi ya, menggunakan eliminasi dan substitusi. Baru kemudian di sini kita lakukan uji titik. Cuman bedanya ini bukan uji titik murni, artinya kalau uji titik sebelumnya kan seluruh titik diuji, kalau ini hanya beberapa titik yang menjadi kandidat kuat ya untuk menjadi solusi terbaik. Nah, ini untuk C 0,6 kita lakukan uji titik, hasilnya adalah 180. Dan untuk titik D
Nah, hasil uji titiknya 20 kali 2 tambah 30 kali 5 yaitu 190. Nah, kita bandingkan ternyata ini titik D adalah yang terbaik. Jadi nilai optimumnya adalah 190. Jadi keuntungan maksimal nanti didapatkan jika memproduksi 2 gadget super dan 5 unit gadget SE. Nah, ini ternyata cara alternatif ini cukup singkat ya, bisa untuk mempersingkat ya tanpa harus menguji semua titik gitu ya. Nah, jadi hanya memfokuskan beberapa titik yang dicurigain gitu ya. Gitu. Nah, ini ya. Nah, semoga dari contoh satu ini Anda sudah mendapatkan sebagian gambaran ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba contoh kedua ya. Pada contoh kedua ini saya akan bacakan lagi, yaitu seorang ahli gizi akan meracik jenis makanan untuk diet menggunakan 2 bahan paket makanan, yaitu paket P dan paket Q. Setiap paket masing-masing berisi sama, yaitu 30 gram. Paket P mengandung 12 unit kalsium, 4 unit zat besi, 6 unit lemak, dan 6 unit vitamin A. Sedangkan paket Q mengandung 3 unit kalsium, 20 unit zat besi, 4 unit lemak, dan 3 unit vitamin A. Untuk keperluan diet dibutuhkan paling sedikit 240 unit kalsium, 460 unit zat besi, dan lemak paling banyak 300 unit. Nah, berapakah komposisi paket P dan Q yang diperlukan supaya meminimalkan jumlah vitamin A? Jadi di sini vitamin A itu termasuk dari bagian kandungan nutrisi yang ada di kedua paket ya, paket P maupun paket Q. Nah, tujuannya di sini adalah bagaimana kita bisa membeli paket P dan Q sedikit mungkin, tetapi kebutuhan vitamin A-nya bisa minimal gitu ya, bisa sekecil mungkin. Nah, situ ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita ubah ke dalam tabel berikut. Di sini saya nyatakan paket P dan paket Q adalah sebagai variabel keputusan karena jumlah mereka yang akan dikendalikan. Kalau kalsium, zat besi, lemak itu tidak bisa dikendalikan karena mereka sudah paten ditentukan oleh pabriknya, gitu ya. Nah, baik, kita tentukan ini P dan Q-nya adalah sebagai X dan Y. Nah, di sini kalsium itu sebagai nutrisi ya, sebagai kendalanya gitu ya. Kalsium, zat besi, dan lemak. Jadi jumlah mereka itu sebagai kendala. Di sini batas jumlah, constraint-nya, batas. Nah, di sini 240 itu sebagai batas minima, 460 sebagai batas minima, dan 300 adalah batas maksima. Jadi lemak memang harus dibuat maksima ya, karena kalau lemaknya dibuat minimal, jadi apa gunanya diet gitu ya? Karena lemak yang membuat badan jadi gemuk. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, kita buat di sini karena jumlah paket dan Q-nya adalah paket P dan Q-nya adalah tidak mungkin negatif, maka kita buat dulu mereka itu non negatif, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita buat dari sini supaya mudah dari tabel ini, berarti 12 dikali X ditambah 3 dikali Y itu lebih besar atau sama dengan 240. Nah, ditulisnya seperti ini. Kemudian untuk zat besi itu 4 unit dikalikan banyaknya P, yaitu 4 kali X ditambah 20 dikali banyaknya Q, yaitu Y ya, itu harus lebih besar dari 460. Atau ditulis seperti ini, 4X plus 20Y lebih besar atau sama dengan 460. Kemudian untuk lemak, ini di sini karena paling banyak ya, berarti kita tulis seperti ini. 6X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 300 ya. Nah, kemudian di sini karena tidak ada
pembatas ini kita jadikan sebagai fungsi objektif karena tujuannya meminimalkan jumlah vitamin A. Nah, di sini parameternya itu ada 6 unit pada tiap paket P dan ada 3 unit pada tiap paket Q. Jadi nanti fungsi tujuannya kita tulis sebagai Z sama dengan 6X plus 3Y. Nah, setelah ini terbentuk, kita buat pemodelan matematikanya. Yang pertama fungsi objektif, karena ini meminimumkan, berarti kita tulis minimum Z sama dengan F dalam X dan Y sama dengan 6X plus 3Y. Lalu fungsi kendalanya, nah kita ambil dari sini. Yaitu 12X plus 3Y lebih besar atau sama dengan 240. 4X plus 20Y lebih besar atau sama dengan 460. 6X plus 4Y lebih kecil atau sama dengan 300. X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah terbentuk fungsi pemodelannya ya, ini fungsi objektif dan fungsi kendalanya nanti kita bawa untuk membentuk daerah visible. Nah, di sini untuk membuat sketsa daerah visible dan menentukan kritik kritis. Ini kita tulis lagi fungsi objektifnya ya, beserta fungsi kendalanya. Sengaja saya buat dalam warna yang berbeda. Nah, kita buat dulu yang pertama X lebih besar atau sama dengan 0, berarti garisnya seperti ini. Ini arahnya ke kanan. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0, kita buat garisnya seperti ini. Arahnya ke atas. Nah, kemudian 12X plus 3Y lebih besar sama dengan 240, kita buat garisnya ya. Kita buat garisnya dulu. Dia memotong sumbu X di 20 ya. Memotong sumbu Y di 80. Nah, seperti ini. Nah, arah penyelesaiannya karena dia lebih dari, maka keluar. Nah, kemudian untuk yang biru, kita tulis memotong sumbu X-nya di 115 dan memotong sumbu Y-nya di 23. Kita buat garisnya dengan warna yang sama. Nah, ini ya. Kemudian arah penyelesaiannya karena ini lebih besar dari, berarti keluar. Seperti ini. Untuk yang warna merah ini berarti dia memotong sumbu X-nya di 50 dan memotong sumbu Y-nya di 300/4. 50 dan 75 berarti ya, 300/4. Kita buat dulu di sini garisnya dengan warna yang sama. Karena dia kurang dari, maka arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Nah, jadi setelah kita bisa menggabungkan arah-arah panahnya ini, berarti ini adalah daerah yang dituju panah ini merupakan daerah irisan ya dari sistem pertidaksamaan ini. Jadi ini adalah yang akan menjadi daerah visible. Nah, ini. Selanjutnya kita tentukan titik-titik kritisnya. Nah, kita namain A, B, C. Nah, kemudian kita tentukan titik kritisnya. Yang pertama adalah titik A. Titik A itu setelah saya hitung koordinatnya adalah 15,20. X-nya nilainya 15, Y-nya nilainya 20. Didapat dari mana? Nah, coba Anda lihat di sini ya. Nah, ini menggunakan eliminasi dan substitusi. Ini merupakan titik potong antara garis warna ungu ini dan garis warna hijau. Nah, itu ya. Jadi nanti ditemukanlah X-nya 15 dan Y-nya 20. Selanjutnya titik B. Nah, saya dapatkan yaitu 40,15. X-nya 40 dan Y-nya 15. Nah, ini dari mana dapatnya? Sama ya, dari menggunakan eliminasi dan substitusi. Kemudian titik C yaitu 2,72. X-nya 2, Y-nya 72. Saya dapatkan pula dari eliminasi dan substitusi. Nah, itu tadi ketiga titik kritisnya ya. Selanjutnya diapakan? Nah, kita tentukan nilai optimumnya. Yang pertama menggunakan cara uji titik ya. Nah, di
di sini kita tuliskan lagi fungsi objektifnya. Yang pertama kita hitung untuk titik A 15,20 kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kita dapatkan 6 kali 15 tambah 3 kali 20. Berarti di sini 90 tambah 60 jadinya adalah 150. Kemudian untuk titik B 40,15 kita hitung di sini. ZB-nya yaitu 6 kali 40 tambah 3 kali 15. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 285. Titik C 2,72 kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kita dapatkan ZC yaitu 6 kali 2 tambah 3 kali 72. Kita dapatkan 228. Nah, kita lihat di sini tujuannya adalah meminimumkan Z. Berarti kita cari Z yang paling minimum. Nah, jelas berarti di sini ada di 150. Jadi nilai optimumnya adalah 150. Nah, kemudian ini artinya bahwa kandungan vitamin A itu minimumnya itu akan dapat 150 unit. Itu akan didapatkan jika mencampur 15 paket makanan P dan 20 paket makanan Q. Nah, sehingga ini ketemulah ya nilai optimumnya. Namun saya akan coba sisipkan cara alternatif ya, seperti tadi. Ini cara alternatif, ini gambarnya. Yang jelas ini daerah visible dan titik kritisnya sudah Anda temukan. Kemudian kita salin lagi ini fungsi objektifnya. Kita buat garis prototipenya ya. Nah, kita buat seperti ini, 6x plus 3y sama dengan 18. Nah, namun di sini karena terlalu kecil ya, di sini kan ukurannya puluhan ya, besar-besar. Berarti kita naikkan saja 6x plus 3y sama dengan 300. Sehingga nanti garisnya kalau kita gambar, nah seperti ini ya. Nah, memotong di 50 dan memotong di 100. Nah, kemudian karena ini adanya di kuadran 1 ya, adanya di kuadran 1, maka arahnya seperti ini. Kalau ini jauh, berarti ini dekat. Nah, jadi kita buat lagi garis-garis lain yang sejajar dengan prototipe ini. Seperti ini. Nah, itu ya. Nah, jadi jelas di sini titik yang paling dekat berarti arahnya semakin mengarah ke dalam ini ya. Berarti jelas di sini titik A adalah titik yang terdekat. Jadi cukup kita periksa titik A saja karena dia jelas ya, tidak mempunyai saingan ya. Nah, kentara banget ya, titik pojok A merupakan titik yang paling dekat. Jadi di sini cukup titik A saja yang diperiksa. Titik A itu tadi kita temukan 15,20. Nah, di sini ada rinciannya ya, kenapa bisa ditemukan 15 dan 20. Kemudian kita hitung, yaitu 6 kali 15 tambah 3 kali 20, sehingga hasilnya adalah 150. Nah, ini nilai optimumnya berarti 150. Ini persis sama dengan hasil sebelumnya tadi ya. Jadi kesimpulannya, kandungan vitamin A itu minimumnya 150 unit. Nanti didapatkan dengan mencampur 15 paket makanan P dan 20 paket makanan Q. Nah, itu tadi contoh kedua ya untuk permasalahan program linear. Nah, supaya Anda lebih jelas lagi memahami persoalan program linear dan supaya lebih mahir dalam menyelesaikannya, saya akan sajikan lagi pembahasan contoh nomor 3. Nah, nomor 3 ini saya ambil dari permasalahan bidang transportasi ya. Di sini ada dua pabrik, yaitu pabrik P dan pabrik Q yang terletak pada lokasi berjauhan. Dari kedua pabrik tersebut akan memasok barang ke 3 unit depot yang dinamain depot A, depot B, dan depot C. Setiap minggu ketiga depot masing-masing membutuhkan pasokan 5 unit, 5 unit, dan 4 unit komoditas.
Sedangkan kapasitas produksi pabrik di P dan Q masing-masing 8 dan 6 unit. Adapun rincian biaya pengangkutan tercantum dalam tabel di bawah ini. Ini tabel di sini berisi tentang biaya transportasi ya dalam euro per unitnya. Untuk mengirim barang dari P menuju depot A itu sebesar 160 euro. Dari P ke depot B sebesar 100 euro. Dari P ke depot C sebesar 150 euro. Dari Q ke A 100 euro. Dari Q ke B 120 euro. Dan dari Q ke C 100 euro. Nah ini biaya-biayanya tercantum ya. Di sini adalah pertanyaannya adalah berapa banyak unit yang harus diangkut dari setiap pabrik ke setiap depot agar biaya transportasi minimum. Berapa biaya transportasi minimumnya? Nah, untuk memudahkan penyelesaian persoalan transportasi ini kan kita mau menggunakan metode grafis, berarti harus menggunakan 2 variabel. Tidak boleh lebih dari itu ya. Nah, kita buat dulu ke dalam beberapa pertanyaan kecil. Jadi kita akan menentukan apa sih yang menjadi variabel keputusannya gitu ya. Nah, kita rumuskan dulu apa yang menjadi variabel keputusan. Yaitu yang akan dikendalikan. Tidak lain dan tidak bukan adalah biaya pengiriman. Nah, jadi jelas di sini variabel keputusannya adalah kita tentukan ya biaya pengiriman dari pabrik ke depot tentunya ya. Kemudian kita ambil sebagai simbol variabel, kita ambil sebagai X itu apa? Kita nyatakan biaya pengiriman dari pabrik P ke depot A sebagai X. Nah, kemudian yang berperan sebagai Y apa? Nah, kita nyatakan biaya pengiriman dari pabrik P ke depot B sebagai Y. Lalu nanti yang sisanya nanti menyesuaikan ya. Nah, di sini tujuannya yang diinginkan adalah jelas ya, mengirim barang dari pabrik P dan pabrik Q sesuai kapasitas seluruh depot dan sesuai permintaan dengan biaya sekecil mungkin. Nah, yang menjadi parameter ya berarti harga atau ongkos dari masing-masing pabrik ke masing-masing depot itu berbeda-beda ya. Nah, untuk membuat model matematikanya tidak saya buat dalam tabel namun dalam diagram berikut ya. Ini ada pabrik P kapasitasnya 8 unit dan pabrik Q kapasitasnya 6 unit. Akan mengirimkan ke depot A, depot B, depot C. Di sini depot A permintaannya 5 unit, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Begitu pula depot B 5 unit, begitu pula depot C 4 unit ya. Ini juga ceritanya kapasitas 8 unit itu habis terkirim, tidak boleh nyisa di pabrik. Begitu pula dengan pabrik Q, tidak boleh ada unit yang tersisa ya. Ini semuanya asumsinya terkirim habis. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat dulu di sini diagramnya. Untuk mengirim dari P ke depot A, kita nyatakan unitnya adalah dalam X. Kemudian biaya transportasinya di sini tercantum 160. Kemudian dari pabrik P ke depot B kita nyatakan sebagai Y. Nah, di sini tercantum pula ya harga atau biaya pengirimannya. Kemudian di sini berarti sisanya. Karena dari pabrik P sudah terkirim sebanyak X dan Y, berarti ini sisanya adalah 8 min X min Y. Gitu ya. Nah, ini biaya pengirimannya 150. Selanjutnya dari pabrik Q ke depot A. Ya, di sini permintaannya kan depot A itu 5 unit. Kalau misalkan sudah terkirim dari P itu sebanyak X, berarti untuk memenuhi ini berarti sisanya yaitu 5 min X. Nah, biaya transportasinya seperti yang tercantum di tabel sebelumnya adalah 100 euro. Kemudian di sini juga demikian dari pabrik Q ke depot B karena di sini asumsinya sudah terkirim sebanyak Y unit, berarti dari Q berarti sisanya yaitu 5 min Y. Nah, kemudian
di sini biayanya juga tercantum 120 euro. Untuk dari pabrik Q ke depot C, berarti sisanya ya, sisanya berarti 6 dikurangi 5X dikurangi 5Y. Nah, seperti ini. Karena ini terlalu kompleks ya, kita sederhanakan. Sehingga kalau kita oret-oret di kertas akan menjadi sederhana seperti ini, X plus Y min 4. Dengan biaya transportasinya adalah 100 euro. Dari sini berarti kita buat dulu biaya totalnya ya, biaya pengiriman totalnya kita nyatakan sebagai Z. Jadi 160 dikali X tambah 100 dikali Y tambah 8 X min Y kali 150 dan begitu seterusnya ya, sampai terjadi 6 kali ya perkalian antara banyak unit dan biaya transportasinya. Nah, selanjutnya ini terdapat banyak suku ya nantinya ya, kita jabarkan dulu ya seperti ini bentuknya. Kemudian kita kumpulkan antara variabel yang sama ya. Kita kumpulkan pula antara konstanta dengan konstanta lagi sehingga kita dapatkan yang lebih sederhana dan paling sederhana, yaitu Z sama dengan 10X min 70Y plus 1900. Nah, ini adalah nantinya akan menjadi fungsi objektifnya. Lalu sekarang kita akan buat fungsi kendalanya. Kita gambarkan lagi tabelnya tadi ya beserta diagramnya. Terlebih dahulu kita ganti dulu yang ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini ya biar lebih sederhana. Nah, di sini banyaknya unit yang terkirim itu kan tidak boleh negatif. Artinya harus non-negatif. Kalau 0 masih boleh. Yang jelas nggak boleh negatif ya. Berarti di sini jelas X-nya non-negatif. X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga non-negatif. Y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian 8 min X min Y juga non-negatif. Nah, seperti ini ya. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. X plus Y kurang dari atau sama dengan 8. Itu ya. Lalu di bagian ini juga sama. 5 min X juga ini harus non-negatif. Berarti 5 min X lebih besar atau sama dengan 0. 5 min Y lebih besar atau sama dengan 0. Ya, oh ya kita sederhanakan dulu ya. Berarti ini sama aja dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Gitu ya. Lalu untuk 5 min Y juga sama, ini harus non-negatif. Berarti 5 min Y lebih besar atau sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu menjadi Y lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, kemudian untuk yang ini X plus Y kurang dari 4 juga sama, non-negatif ya. Berarti sama aja dengan X plus Y lebih besar atau sama dengan 4. Nah, kita ciriin ya yang mau menjadi fungsi kendala nanti ya. Yang ada di kotak-kotak ini adalah yang nantinya akan kita bawa ke pemodelan matematika. Jadi, untuk permasalahan ini kita dapatkan model matematikanya yaitu fungsi objektifnya adalah minimum Z yaitu 10X min 70Y plus 1900. Kemudian fungsi kendalanya yaitu X plus Y lebih besar atau sama dengan 4, X plus Y lebih kecil atau sama dengan 8, X kurang dari atau sama dengan 5, Y kurang dari atau sama dengan 5, X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini fungsi kendalanya ya. Dan fungsi objektifnya ini adalah sebagai penyusun model matematika dari permasalahan transformasi yang barusan ya. Baik, setelah ini langkah apa yang dilakukan? Kita gambarkan ke bidang kartesius. Kita akan membuat daerah variabelnya sekaligus titik kritisnya. Nah, di depan ini kita akan buat daerah visiblenya ya. Dari fungsi kendala ini sengaja saya tulis dalam warna-warna yang berbeda supaya memudahkan ya. Mari kita buat dulu bidang kartesiusnya. Untuk yang pertama ini X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita buat dulu garisnya seperti ini.
arah penyelesaiannya adalah ke kanan. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0, kita buat dulu garisnya ya, seperti ini ya. Arah penyelesaiannya adalah ke atas. Kemudian X lebih besar atau sama dengan 5, kita buat dulu garisnya X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu berarti di sini nih ya. Nah, kita tarik garis. Karena dia kurang dari ya, berarti arah penyelesaiannya ke kiri. Nah, sini ya. Lalu kita buat garis untuk ini ya, Y lebih kecil dari sama dengan 5, berarti garisnya Y sama dengan 5 dulu. Seperti ini. Karena dia lebih kecil, berarti arah penyelesaiannya adalah ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat untuk garis X plus Y sama dengan 4, berarti memotong X di 4 dan memotong Y di 4. Nah, ini karena lebih besar dari, dan 4-nya ini sudah positif ya, berarti arah penyelesaiannya adalah keluar. Nah, sini. Nah, kemudian yang terakhir, X plus Y kurang dari sama dengan 8. Berarti dia motong X-nya di 8, motong Y-nya di 8. Kita tarik garis ya warna merah ini. Karena dia kurang dari ya, berarti arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Nah, Anda bisa lihat di situ jelas sekali ya, dari berbagai warna arah panahnya ini menentukan atau menunjukkan di mana daerah visibelnya. Nah, jelas sekali berarti di sini daerah visibelnya. Setelah terbentuk daerah visibel, kita buat dulu, kita tentukan dulu titik-titiknya ya, titik kritisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita namain A, B, C, D, E, F. Nah, selanjutnya kita tentukan koordinat titik kritisnya. Yang pertama adalah titik A ya. Titik A ini mudah ya, tidak usah dihitung, jadi 0,4. Kemudian titik B, ini juga sama mudah ya, 4,0. Kemudian titik C, itu sama mudahnya juga ya, 5,0. Kemudian titik D adalah 0,5. Nah, yang kita hitung ini titik E dan F. Nah, untuk menentukan titik E kita dapatkan 3,5. Dari mana ini? Nah, ini karena titik potong antara garis ini yang warna emas dengan yang warna merah, berarti kita pakai substitusi ya. Nah, ini substitusi Y sama dengan 5 ke X plus Y sama dengan 8. Nanti didapat X sama dengan 3. Nah, jadilah titiknya 3,5. Kemudian titik F saya temukan tadi 5,3. Nah, rinciannya seperti ini ya, sama dengan cara substitusi. Jadi substitusikan X sama dengan 5 ke X plus Y sama dengan 8. Didapatkan Y sama dengan 3. Nah, ini berarti titik kritisnya sudah kita temukan ya. Nah, titik kritis ini penting banget, harus ditemukan karena ini menjadi modal untuk masuk ke penentuan nilai optimum ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menentukan nilai optimum. Nah, kita tuliskan lagi di sini fungsi objektifnya ya. Kemudian kita tuliskan juga ini titik-titik kritis yang sudah didapatkan. Untuk titik A kita hitung ZA-nya yaitu 10 kali 0 min 70 kali 4 plus 1900. Hasilnya adalah 1620. Kemudian titik B kita hitung juga ya. Di sini kita dapatkan titik B-nya adalah 1940. Nah, lalu titik C 5,0, di X-nya 5 dan Y-nya 0, kita dapatkan di sini ya. 10 kali 5 min 70 kali 0 plus 1900. Hasilnya adalah 1950. Kemudian untuk titik D 0,5 kita dapatkan hasilnya adalah 1550. Lalu titik E 3,5 ya, berarti X-nya 3, Y-nya 5. Kita masukkan ke fungsi objektifnya, didapatkan yaitu 1580. Nah, kemudian yang F kita dapatkan ZF yaitu 10 kali 5 min 70 kali 3 plus 1900, yaitu hasilnya adalah
1.740. Nah, ini harga-harga ini menunjukkan biaya pengiriman ya dalam euro. Lalu karena kita tujuannya adalah untuk meminimumkan Z, maka kita ambil yang paling kecil di antara ini. Jelas di sini yang paling kecil adalah 1.550 euro. Jadi nilai optimumnya yaitu 1.550 euro. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah biaya minimum yaitu 1.550 euro didapatkan jika mengirimkan dari pabrik P ke depot A itu 0 unit. Jadi dari P ke A tidak mengirim apapun. Kemudian dari pabrik P ke depot B sebesar 5 unit. Dari P ke depot C sebanyak 3 unit. Dari Q ke depot A sebanyak 5 unit. Dari pabrik Q ke depot B sebanyak 0 unit. Jadi 0 unit itu artinya bisa diartikan tidak ada pengiriman ya. Dari pabrik Q ke depot B. Jadi bukan berarti ngirim tapi kosong, enggak, berarti tidak ada pengiriman. Selanjutnya dari Q ke depot C sebesar 1 unit. Nah, ini adalah komposisi-komposisi pengiriman yang akan menghasilkan biaya paling minimum. Nah, itu tadi ya, masalahnya sudah terpecahkan. Selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan cara alternatif ya di sini ya. Nah, berarti ini kita tulis lagi fungsi objektifnya, kemudian kita buat garis prototipenya ya. Nah, kita ambil yang ininya saja. 10X min 70Y. Kita ambil itunya saja. Ini 1900-nya konstanta ya. Karena ini yang kita ambil kan gradiennya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, itu ya. Ini garis tiruannya gitu ya, prototipenya. Kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Lalu arahnya kemana? Karena ini X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia di kuadran 4 ya. Berarti arahnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau ke sini makin jauh, ke sana makin dekat. Berarti kita buat garis-garis yang kembarannya. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita dapatkan berarti titik terdekatnya yaitu ada di sini. Nah, di sini titik terdekatnya. Yaitu di titik D. Jadi dengan cara ini kita tidak perlu mencari atau menghitung titik kritis semuanya. Cukup titik kritis yang jelas menjadi kandidat ya. Nah, berarti di sini titik kritisnya cukup titik D saja kita hitung yaitu 0,5. Nah, kita nilai, kita evaluasi dengan fungsi objektifnya, hasilnya adalah 10 kali 0 min 70 kali 5 plus 1900. Jadi hasilnya adalah 1550 ya, sama ya seperti cara sebelumnya ya. Jadi nilai optimumnya adalah 1500. Jadi rincian pengirimannya seperti ini ya. Nah, itu tadi cara alternatifnya. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan Anda dari 3 contoh ini bisa mendapatkan ya hampir lebih dari 50% ya pemahaman ya. Nah, supaya lebih mantap lagi, nah saya akan mencoba menyajikan yang contoh keempat. Nah, di sini pada contoh keempat ini agak sedikit rumit ya permasalahannya. Saya bacakan dulu. Sebuah perusahaan pembuat pakan hewan. Nah, di sini biasanya disebut pet ya, pakan hewan. Biasanya kucing atau anjing ya. Memproduksi 2 jenis pakan yaitu meatis dan yamis. Pada setiap kemasan meatis terdiri atas 2 pon sereal dan 3 pon daging. Sedangkan pada yamis mengandung 3 pon sereal dan 1,5 pon daging. Untuk setiap kemasan, meatis dijual seharga $2,8 dan yamis dijual seharga $2. Perusahaan hanya mampu membeli sereal maksimal 400.000 pon dengan harga $0,2 per pon setiap bulannya dan membeli maksimal
300.000 pon daging dengan harga $0,5 setiap bulannya. Selain itu dibutuhkan mesin khusus untuk produk mitis dengan kapasitas produksi 90.000 kemasan setiap bulannya. Biaya menggiling dan mengemas yaitu $0,25 per kemasan untuk mitis dan $0,20 per kemasan untuk yamis. Nah, penghasilan Anda sebagai manajer tergantung pada bonus yang didapatkan dari profit perusahaan. Oleh karena itu, Anda diminta untuk memaksimalkan profit perusahaan tersebut. Berapakah keuntungan maksimum dan berapa komposisi mitis dan yamis yang harus diproduksi? Nah, adapun rincian informasi di atas dapat dilihat pada tabel. Nah, kita buat dulu ya, supaya ini sepertinya kalimatnya terlalu banyak. Mungkin jadi untuk lebih memfokuskan pada beberapa hal penting, kita buat dulu pada tabel berikut ini ya. Nah, di sini ya. Di sini lebih rinci dan jelas ya. Jadi harga jual per kemasan untuk mitis yamis masing-masing ada di sini ya. Bahan baku per kemasannya juga ada di sini ya. Untuk sereal ini, untuk mitis dan yamis juga ada ya. Begitu pula untuk daging, di sini udah jelas ya. Kemudian biaya produksi, ini bahan baku serealnya ini per kemasannya $0,4 untuk mitis. Untuk yamis 0,6 ya. Nah, di sini bahan baku daging juga ada tertera dengan jelas ya. Biaya begiling dan kemas juga tertera dengan jelas. Kemudian keuntungan per kemasan ini didapatkan dari mana? Nah, ini tidak dituliskan di kalimat, ini kita hitung ya. 0,5 ini didapat dari sini. Harga ini adalah profit dari perkemasan mitis. Itu didapat dari 2,8 yaitu harga jualnya dikurangi 0,4 yaitu bahan baku serealnya, kemudian 1,5 bahan baku dagingnya, dan kemudian dikurangi 0,25 biaya penggilingan dan pengemasannya. Jadi keuntungannya adalah $0,65. Begitu juga untuk yamis, ini didapat keuntungan perkemasannya 0,45. Ini didapat dari mana? Nah, dari harga jual yaitu $2 dikurangi biaya bahan baku 0,6. Biaya bahan baku sereal dikurangi lagi dengan biaya bahan baku daging. Kemudian biaya dikurangi dengan biaya penggilingan dan kemasan. Ya, ini per kemasan ceritanya. Jadi profit yamis per kemasannya itu $0,45. Adapun yang menjadi keterbatasan dari sumber daya ini setiap bulannya ya, ini dicatat setiap bulannya, ketersediaan serealnya itu 400.000 pon. Kemudian ketersediaan daging itu 300.000 pon. Dan kapasitas produksi untuk mitis itu 90.000 kemasan. Jadi di sini jelas tabelnya ya. Nah, kita akan buat sekarang model matematikanya dulu. Jadi yang akan kita tentukan dan kita identifikasi dulu adalah variabel keputusan. Jadi yang dikendalikan di sini adalah banyaknya kombinasi mitis dan yamis. Nah, disinilah yang akan jadi variabel keputusan, yaitu mitisnya sebagai X dan yamisnya sebagai Y. Biar lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Mitis dan yamis kita buat sebagai variabel keputusan. Kemudian sumber dayanya yaitu sereal di dalam pon, daging juga dalam pon, dan kapasitas dalam kemasan kita buat sebagai kendala gitu ya. Dengan di sini batasnya constraint sudah tertera dengan jelas. Jadi untuk sereal ini dalam pon berarti ini juga dalam pon. Daging dalam pon di sini juga batasnya 300.000 dalam pon. Kemudian kemasan di sini juga dalam kemasan ya. Nah, yang tidak ditulis di sini batasannya itu artinya keuntungan. Nanti kita akan mendapatkan keuntungannya dari mana ya. Ini parameternya. Per kemasannya 0,65. Nah, ini per kemasannya 0,45. Nah, lebih mudahnya kita buat dulu seperti ini. Nah, berarti karena X dan Y-nya tidak boleh negatif, ya berarti kita buat seperti ini. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini untuk sereal ya, ini kan batasnya 400.000 ya. Jadi 2 dikali X
ditambah 3 dikali Y tidak boleh melebihi 400.000. Nah, untuk yang ini 3 pon dikali banyaknya mitis ditambah 1,5 pon dikali banyaknya yamis tidak boleh melebihi dari 300.000 pon. Jadi ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian ini kapasitas kemasan hanya terjadi pada yamis saja. Nah, ini 0 berarti dinyatakan 0 berarti karena dia batas maksimal 90.000 berarti ditulisnya seperti ini. X lebih kecil atau sama dengan 90.000. Nah, kemudian sebagai fungsi keuntungan kita tulis sebagai Z sama dengan 0,65 dikali banyaknya mitis ditambah 0,45 dikali banyaknya yamis. Nah, selanjutnya dari sini kita buatlah model matematikanya yang terdiri dari fungsi objektifnya ya. Karena maksudnya adalah untuk memaksimalkan profit. Jadi di sini fungsi objektifnya kita tambahkan maksimum. Max Z sama dengan F dalam X Y sama dengan 0,65X plus 0,45Y. Selanjutnya fungsi kendala kita dapatkan dari sini ya. 2X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 400. 3X plus 1,5Y kurang dari atau sama dengan 300.000. Ini maaf, ini kurang nolnya 1 ya. Kemudian X lebih kecil atau sama dengan 90.000. X lebih besar atau sama dengan 0. Dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah kita buat ini pemodelan matematikanya, lalu kita lanjutkan ke membuat daerah visible. Jadi di sini saya tekankan lagi untuk membuat model matematika itu harus benar ya. Kalau masih salah nanti akan rancu ya nilai optimum yang dihasilkan. Kalaupun dapat nanti tidak akan bisa menjawab persoalan. Baik. Nah, ini adalah model matematikanya ya yang kita dapatkan dari masalah tadi. Lalu kita lanjutkan ke menggambar daerah visible. Di sini saya tuliskan lagi ya fungsi kendalanya dalam 4 warna yang beda. Mari kita buat dulu. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0 kita buat dulu seperti ini ya. Nah, kita buat dulu. Ini berarti arah penyelesaiannya ke kanan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, arah penyelesaiannya adalah ke atas. Dan untuk 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 400.000. Berarti ini memotong di X-nya di 200.000 dan di Y-nya di 400.000 per 3. Jadi seperti ini. Arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Kemudian 3X plus 1,5Y kurang dari atau sama dengan 300.000. Nah, ini maaf nih salah tulis ya, harusnya 300.000. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, motong di sumbu X di 100.000 dan motong di sumbu Y di 200.000. Kita tarik sebuah garis, berarti tanda penyelesaiannya adalah ke dalam. Lalu yang ini X lebih kecil dari 90.000. Jadi kita buat garis X sama dengan 90.000. Arah penyelesaiannya adalah ke dalam sini ya. Jadi jelas di sini kita bisa tentukan daerah visible-nya yaitu ini. Nah, ini ya daerah visible-nya. Lalu kita tentukan titik-titik kritisnya. Kita namain sekaligus ya. A, B, C, D, E. Nah, di sini berarti kita tentukan koordinatnya. Untuk titik A itu 0,0 ya, ini mudah banget ya. Kemudian titik B juga mudah ya, 90.000,0. Kemudian titik C ini 90.000,20.000. Jadi X-nya 90.000, Y-nya 20.000. Nah, dari mana ini? Nah, kita coba lihat di sini. Ini rinciannya ya. Jadi menggunakan cara substitusi. Kemudian untuk titik D kita dapatkan 50.000,100.000. Jadi X-nya 50.000, Y-nya 100.000. Dari mana ini? Nah, ini dari eliminasi dan substitusi. Di mana inilah titik potong antara garis warna hijau dan garis warna biru. Ya.
Kemudian untuk titik E ini mudah banget ya, ini bisa nggak usah dihitung nih. Bisa kita tentukan koordinatnya yaitu 0,400.000 per 3. Nah, ini titik kritisnya sudah ditemukan. Selanjutnya kita lanjut ke penentuan nilai optimum. Nah, di sini kita tulis lagi fungsi objektifnya. Kemudian kita hitung ya masing-masing titiknya. Untuk titik A kita dapatkan, ini karena 0,0 nih mudah banget ya hasilnya, yaitu adalah 0. Untuk titik B 90.000,0 kita hitung, di sini X-nya 90.000 dan Y-nya 0. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 58.500. Kemudian untuk C itu 90.000, 20.000, ini X-nya 90.000 dan Y-nya 20.000. Kita dapatkan di sini yaitu hasil akhirnya adalah 67.500. Kemudian untuk titik D 50.000, 100.000 kita dapatkan di sini, kita hitung. Nah, kita dapatkan jadinya adalah 77.500. Kemudian untuk titik E 0,400.000 per 3 kita dapatkan yaitu adalah ini 60.000. Nah, kita lihat di sini fungsi objektifnya itu adalah tujuannya memaksimumkan. Jadi kita cari nilai yang paling besar di sini ya. Nilai yang paling besarnya yaitu adalah 77.500. Jadi nilai optimumnya adalah 77.500. Jadi maksudnya profit maksimum akan didapatkan $77.500 jika memproduksi 50.000 kemasan mitis dan 100.000 kemasan yamis. Nah, ini jawabannya ya. Nah, seperti caranya sebelumnya, saya juga akan sajikan cara alternatif juga ya. Ini cara alternatif ini adalah kombinasi antara garis lidik dan uji titik. Ya, kita buat dulu di sini ya fungsi objektifnya, kemudian kita tentukan prototipenya. Karena di sini terlalu kecil ya, kita kalikan 100 masing-masing, jadi 65X plus 45Y sama dengan K. K ini bebas bilangan berapapun. Yang jelas gradiennya ini tidak boleh berbeda dari fungsi objektifnya. Kita buat saja seperti ini yang sederhana ya, 13X plus 9Y sama dengan 117. Jadi kita buat dulu garisnya. Nah, ini memotong sumbu X di 9, memotong sumbu Y di 13. Nah, ini adalah garisnya. Kemudian kita lihat arahnya, ini keduanya positif, berarti kuadran 1 ya, seperti ini arahnya. Jadi ke sana itu jauh, ke sini itu dekat. Nah, kita buat garis-garis selidiknya ya. Nah, seperti ini. Ternyata titik D adalah titik yang terjauh. Jadi jelas di sini kita hanya menguji titik D saja. Gitu ya. Jadi cukup titik D saja. Nah, kita hitung ini karena titik potong antara garis biru dan garis hijau. Jadi dapatkan 50.000 dan 100.000. Nah, dari sini rinciannya ya, dari eliminasi dan substitusi. Kemudian kita hitung poin tersebut, kita evaluasi ke fungsi objektifnya. Sehingga kita dapatkan ZD-nya adalah 0,65 kali 50.000 tambah 0,45 kali 100.000. Jadi didapatkan yaitu 77.500. Nah, hasilnya sama ya dengan cara sebelumnya tadi ya. Jadi nilai optimumnya 77.500 ya. Jadi rinciannya harus memproduksi 50.000 kemasan mitis dan 100.000 kemasan yamis. Nah, itu tadi ya keempat contoh dari pembahasan permasalahan optimasi. Jadi semoga dari keempat contoh ini Anda sudah mendapatkan gambaran penuh ya. Nah, kalau Anda sudah paham, sekarang kita akan berlatih ya. Nanti ini Anda coba kerjakan ya sesuai dengan permintaan dari soalnya ini ya. Di sini soalnya
Anda bisa lihat ini mirip seperti persoalan diet problem ya. Nah, silahkan nanti Anda kerjakan ya, semoga lancar dan benar ya. Nah, jadi untuk materi kali ini saya selesai sampai sini dulu ya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.